dengan saya Wahyu Suryagama di channel Wisata Wirausaha. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tips bagaimana kita bisa bertahan di era pandemi bagi teman-teman UMKM. Jadi senang sekali kita bisa jumpa di channel hari ini. Jadi sampai 5 menit ke depan saya akan berbagi. Di tengah hantaman ekonomi akibat pandemi COVID-19, ia masih mencoba bertahan dengan usaha kue keringnya. Saya tulis sambil kita biar teman-teman ingat nantinya. Nah, ini yang penting. Yang pertama itu apa yang harus kita hitung pengeluaran kita. Yang kedua adalah perlukah proses-proses yang saat ini kita sudah lakukan, kita lakukan lagi di era pandemi ini. Nah, itu yang penting. Itu poin pertama yang harus kita lakukan. Poin yang kedua adalah identifikasi kebutuhan basis pelanggan. Nah, ini yang penting juga. Oke, teman-teman harus bisa identifikasi pelanggan teman-teman. Jadi apakah pelanggan saat ini masih relevan dengan target kita yang sudah kita tentukan. Yang selanjutnya adalah lakukan bila perlu lakukan diversifikasi pelanggan, atau ekstrimnya kita bisa lakukan pivot terhadap pelanggan kita. Nah, terus yang ketiga, tips yang ketiga adalah sederhanakan proses bisnis. Nah, proses bisnis, temukan inti dari bisnis teman-teman apa. Misalkan teman-teman sudah saat ini berjualan banyak produk, tapi kembalikan bisnis teman-teman ke core produk yang ingin teman-teman jual. Misalkan teman-teman jualan coklat, sekarang produknya banyak, ada coklat A, B, C, atau coklat susu, atau sudah buat restoran atau kafe. Nah, kembalikan ke core bisnisnya, inti bisnisnya, fokuslah pada inti bisnisnya. Nah, produk intinya. Nah, itu yang perlu kita fokuskan. Yang keempat di sini, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, terapkan ekonomi gelombang. Nah, jadi apa maksudnya? Teman-teman harus menuju target pasar yang paling dekat dulu, mulai dari keluarga, terus teman-teman, sahabat-sahabat di sekitarannya, baru menuju ke regional. Nah, ini yang penting, pasarkan dulu ke yang paling dekat. Nah, ini tips yang keempat. Tips yang kelima adalah memaksimalkan cash flow daripada margin. Nah, teman-teman, jadi kurangi aja pengeluaran-pengeluaran yang untuk promosi yang belum perlu. Jadi teman-teman harus menjaga cash flow harus selalu positif. Jangan sampai cash flow tidak positif. Utamakan cash flow daripada margin. Nah, cash flow lebih penting daripada margin. Nah, tips yang keenam, nah di sini kelima ya, cash flow. Nah, tips yang keenam adalah tinjau ulang, teman-teman. Nah, tinjau ulang dari produk yang teman-teman tawarkan. Nah, mungkin saat ini produknya harganya terlalu tinggi, HPP-nya bisa diturunkan dulu. Nah, seperti itu atau teman-teman bisa memberikan diskon. Pilih produk, atau teman-teman pilih produk, pertama itu pilih produk yang mudah untuk dijual. Nah, yang harganya murah tapi terjangkau untuk kalangan segmen menengah ke bawah dan semuanya. Tinjau ulang produk. Nah, ini tips yang keenam. Tips yang ketujuh adalah tentunya kita harus melakukan digitalisasi. Nah, dengan digitalisasi kita lebih mudah, lebih tepatnya ini digitalisasi katalog produk, teman-teman. Nah, dengan digitalisasi katalog, teman-teman mudah banget untuk menyebar produknya, baik lewat WhatsApp, baik lewat media-media sosial dan marketplace tentunya. Nah, makanya lakukan digitalisasi katalog. Bisa teman-teman bisa buat website atau bisa buat marketplace, terserah. Terus juga yang kedelapan, nah, yang ini sini ya, sorry, saya belum tulis. Digitalisasi. Terus yang kedelapan adalah stock management. Nah, ini yang penting ya, teman-teman harus atur ulang stok produk teman-teman. Nah, terus pastikan ketersediaan dari produknya. Seperti itu. Jadi atur ulang stoknya. Jadi habiskan dulu stoknya. Terus teman-teman juga bisa kasih diskon. Yang masih punya banyak stok hari ini, kasih diskon ke teman-temannya.
ke pasarnya, ke basis pasar tadi. Nah, itu utamakan dulu stok Anda harus cepat habis, jangan sampai produk kadaluarsa. Yang penting balik modal dulu dari semua produk-produk kita. Nah, yang penting balik modal, harga pokok penjualan tercapai. Sudah 9, ajak karyawan Anda. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan karyawannya sekarang itu lebih fokus untuk menjadi sales teman-teman juga. Sales untuk digital, berikan mereka peluang income juga. Nah, sehingga omset kita juga bertahan atau bisa meningkat dengan teman-teman mengajak karyawannya menjadi bagian dari sales atau promosi produk teman-teman. Seperti itu. Terus beri juga insentif kepada karyawan-karyawan yang berprestasi atau berhasil meningkatkan penjualan teman-teman melalui sales digital tadi, itu yang penting juga. Terus yang selanjutnya adalah perhatikan juga teman-teman harus aktif, yaitu mengetahui kebijakan pemerintah tentang penanganan COVID ini, baik itu bantuan stimulus, baik itu keringanan pajak. Nah, ini harus penting juga, jangan acuh tak acuh, karena ini untuk menyangkut bisnis kita, agar kita selalu bisa bertahan dengan cash flow yang positif. Nah, teman-teman, jika sampai mem-PHK atau memberhentikan karyawan karena tidak sanggup lagi membayar, nah karyawan ini diajak tadi dibina untuk menjadi tim bisnis untuk promosi produk teman-teman tadi yang saya bilang. Kalau masih dipekerjakan boleh, terus kalau misalkan sudah bisa dipekerjakan, binalah menjadi pebisnis atau minimal dan kasih produk untuk dijualkan ke pelanggan ya. Jadi ajak karyawan yang tadi di PHK menjadi sales atau pebisnis untuk reseller atau dropshipper atau distributor produk-produk kita. Nah, itu yang dinamakan. Kita tidak memutuskan kontrak secara langsung, tapi kita juga memberikan peluang sehingga berdampak juga pada bisnis inti kita. Nah, terus yang terakhir, tetap beriklan. Ya, ini poin penting ya. Kalau teman-teman tidak beriklan juga sama. Banyak yang kita lihat tidak melakukan iklan dan promosi lagi karena berpikir, aduh, buat apa saya promosi? Nah, gelombang COVID ini sudah panjang. Kita tidak pernah tahu, yang penting produk dan perusahaan teman-teman tetap dikenal oleh pasar. Nah, lakukanlah iklan, tapi misalkan tidak bisa berbayar, misalkan dengan iklan yang action atau seperti apa, teman-teman bisa maksimalkan dengan iklan yang gratis. Tetap aktif di sosial media, minimal posting, terus aktif produknya ada. Nah, seperti itu. Itu saja tips dari saya. Mudah-mudahan tips ini bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman di bagaimana menghadapi pandemi COVID ini. Kita berharap semuanya pandemi COVID ini cepat berlalu dan kita semoga bisa kembali normal dan omset kita terus melejit. Nah, saya akan berbagi tips lagi di kemudian hari bagaimana caranya meningkatkan omset kita di tengah-tengah juga pandemi COVID ini. Oke, see you.